Halo pemirsa, Anda bersama kami di Nusantara Kini. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Ratih Aulia, dan pemirsa, inilah laporan utama kami hari ini. Aliansi Perempuan minta aparat tidak represif dalam menangani aksi unjuk rasa. Polri mulai gelar sidang etik 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojek online Alvan Kurniawan. Polisi sebut peran live streaming menjadi sarana pemicu aksi anarkis. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja. Rabu siang, sekitar 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan tindakan represif yang dilakukan aparat saat penanganan aksi unjuk rasa. Masa aksi terlihat membawa berbagai atribut, mulai dari poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan hingga kaos berwarna merah muda untuk mencegah adanya penyusup masuk ke dalam barisan demonstran. Kaos berwarna merah muda ini juga diklaim melambangkan keberanian melawan tindakan represif aparat. Menurut perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Eka Pratiwi, sudah ada 10 korban jiwa akibat tindakan represif aparat saat mengawal aksi demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, masa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan terhadap Panglima TNI maupun Kapolri agar aparat menghentikan tindakan represif saat penanganan aksi unjuk rasa. Prabowo gitu ya melakukan statement atau memberikan statement untuk segera menghentikan TNI dan Polri dalam dalam menangani aksi-aksi demonstrasi ini, harus segera menarik mundur TNI untuk kembali ke barak dan juga melarang polisi untuk menggunakan senjata api dalam aksi-aksi demonstrasi. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bersama TNI menggelar patroli skala besar di sejumlah objek vital Bandara Suta Selasa dini hari. Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi bandara dalam keadaan aman dan kondusif di tengah gelombang massa demonstrasi yang berujung anarkis. Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta bersama TNI menggelar patroli skala besar di sejumlah objek vital Bandara Suta Selasa dini hari. Patroli dipimpin langsung Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung, didampingi Wakapolresta AKBP Joko Sulistiono, serta puluhan personel gabungan TNI, Polri, dan lainnya. Dalam patroli ini, aparat menyisir Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3, serta area perimeter utara dan selatan, hingga TOD M1 Bandara Soekarno-Hatta yang dikategorikan sebagai objek vital nasional. 30 personel diterjunkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang maupun masyarakat yang beraktivitas di area bandara. Ronald menegaskan hingga saat ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta dalam kondisi aman dan kondusif. Tim gabungan antara Polres Bandara Soekarno-Hatta, APSEK, dan rekan-rekan TNI melaksanakan kegiatan patroli di area terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan patroli ini kita laksanakan adalah pertama untuk memastikan bahwa kegiatan penerbangan berjalan dengan baik dan lancar dan normal. Seperti yang kita saksikan bersama bahwa malam ini adalah memang jam keberangkatan ke negara-negara luar internasional. Sehingga cukup banyak aktivitas masyarakat yang akan terbang, termasuk yang mengantar. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini adalah objek vital nasional. Sehingga kita memastikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang bangsa dan negara ini supaya senantiasa aman dan kondusif. Petugas meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Hakin Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten.
Sebagai bentuk antisipasi kericuhan, beberapa elemen masyarakat di Trenggalek menggelar doa bersama dan melaksanakan deklarasi damai di Mapolres Trenggalek. Bertempat di Mapolres Trenggalek, beberapa elemen masyarakat dan unsur pemerintah seperti organisasi keagamaan, perguruan pencaksilat, mahasiswa, TNI dan Polri menggelar doa bersama untuk Trenggalek aman dan berkah. Selain itu dilaksanakan tanda tangan deklarasi damai oleh seluruh elemen yang terlibat. Mereka berharap situasi Trenggalek tetap kondusif. Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, mengaku siap menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk dikirimkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Baik semua yang telah dalam berjuang menyuarakan aspirasinya, tadi juga kita doakan semuanya, dan ini semua elemen tadi juga telah melaksanakan deklarasi damai bahwa kami pemerintah daerah siap untuk menyalurkan aspirasi. Kami tidak akan underestimate terhadap situasi apapun. Kami dari kepolisian akan selalu siaga, akan selalu menjaga situasi aman dan kondusif. Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap 2 dari 7 anggota Brimob penabrak ojek online Afan Kurniawan. Kedua anggota Brimob ini adalah Bribka Rohmat selaku pengemudi mobil rantis dan Kompol Kosma Kajugae selaku Komandan Batalion Resimen 4 Brimob Polri. Sidang keduanya digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam turut hadir mengikuti jalannya persidangan. Anam mendorong agar Kompol Kosma Kajugae diberikan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Jadi kan kita ndak pakai berdebat panjang, Bung, itu rekam jejak digitalnya Anda. Terus juga komitmen kelembagaan kepolisian juga ada, menuntaskan ini dengan seterang-terangnya. Terus harapan publiknya juga saat ini momentumnya juga gede. Saya kira kan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan siaran langsung di media sosial yang ditonton oleh 10 juta orang membuat ajakan untuk merusak fasilitas umum tersebar secara masif. Dari hasil konstruksi yang dilakukan penyidik, 6 tersangka klaster penghasut bergerak secara terstruktur atau terencana dengan matang. Klaster ini memiliki koordinator yang mengatur bagaimana para pelajar dan orang-orang yang terhasut bergerak di lapangan. Bukti-bukti yang ditemukan penyidik menguak pola gerakan mereka. Koordinator akan menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan, termasuk titik aksi unjuk rasa yang akan mereka tunggangi. Jika dipukul mundur oleh aparat kepolisian, koordinator juga sudah memetakan titik untuk melarikan diri dan lokasi menyimpan bom molotov. Tersebut mendapatkan afiliasi ataupun repost sampai hingga 10 juta penonton, sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Karena akun TikTok, akun T lebih didominasi oleh Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan aksi unjuk rasa berujung kerusuhan di Jakarta terstruktur dan ada yang menggerakkan. Jadi secara otomatis nanti ketika tersangka memposting apapun, ketika dikolapkan dan diaksep oleh akun yang dikolapkan, itu otomatis akan terpost oleh akun yang kolapkan itu sendiri. Jadi apapun yang diposting diposting oleh tersangka di akunnya ketika di kolaborator. Ajakan bernada provokatif melalui media sosial dinilai berperan penting di balik tindakan anarkis sekelompok orang yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh. 6 tersangka penghasut termasuk Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaen dan peneliti Lokataru Muzaffar Salim memiliki peran yang saling berkaitan. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut
untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Sementara itu, pihak Lokataru Foundation angkat suara usai Dalpedro Marhaen dan Muzaffar Salim ditetapkan sebagai tersangka penghasutan aksi anarkis. Tim advokasi Lokataru mengecam keras langkah Polda Metro Jaya yang dinilai sebagai upaya pengkambing hitaman terhadap organisasi masyarakat sipil. Tim advokasi Lokataru Foundation menyebut penetapan tersangka Dalpedro Marhaen dan Muzaffar Salim sebagai langkah kejam dan tidak profesional. Menurut mereka, tuduhan penghasutan hingga melibatkan anak di bawah umur tidak didukung bukti kuat. Juru bicara Lokataru, Fian Al-Idrus, mensinyalir polisi melanggar prosedur penangkapan karena tidak didahului pemanggilan atau pemeriksaan. Fian menyatakan penangkapan langsung dilakukan di kantor Lokataru tanpa surat resmi yang jelas. Sementara penangkapan Muzaffar terjadi saat mereka sedang berada di kantin Mapolda Metro Jaya pada Selasa siang. Kami dengan tegas mengecam tindakan pengkambing hitaman ini terhadap organisasi masyarakat sipil yang sejak awal memang kami mengerjakan fungsi-fungsi peran-peran kerja terhadap area pengawas kinerja pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kami menilai ini terlalu jahat untuk Kemensos salurkan bantuan untuk keluarga korban meninggal saat aksi unjuk rasa berujung ricuh. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi setuju dengan langkah TNI Polri dalam menegakkan hukum pasca unjuk rasa berujung ricuh. Namun, Mahfud MD tetap menunggu langkah pemerintah untuk menjawab tuntutan publik di tanah air. Begini ya, di bidang ekonomi, kehidupan masyarakat itu kan sekarang terombang-ambing. Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Angka PHK tinggi, pengangguran tinggi, soal pajak yang mencekik, soal PBB. Dibilang menterinya kurang kapabel, menteri saya 100% hebat. Nah, itu kan berarti apa ini? Empatinya kurang. Padahal pidatonya bagus, pidato 20 menit bagus, tiba-tiba bergurau seperti itu. Maunya bergurau mungkin, tapi menjadi tidak lucu sama sekali. Atau Pak, mungkin Pak Prabowo terlalu percaya diri mungkin Pak ya? Iya mungkin saja ya. PBB naik, pemblokiran rekening itu kan semua yang tidak dijawab. Itu membuat gaduh Pak, orang hanya diselesaikan, jangan diteruskan. Loh, itu. Kementerian Sosial akan memberikan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban pasca aksi unjuk rasa tanggal 28 hingga 31 Agustus lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan akan diberikan pada korban meninggal sebanyak 7 orang dan korban luka-luka sebanyak 6 orang. Bantuan sebesar 15 juta rupiah diberikan untuk korban meninggal dunia dan untuk korban luka-luka baik ringan maupun berat akan disesuaikan. Namun apabila keluarga memerlukan pemberdayaan sosial, maka Kemensos juga akan melakukan pendampingan. Berikan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi kami ya. Kepada yang wafat kita akan berikan santunan ya. Terus bagi yang luka-luka kita akan beri dukungan sesuai dengan program yang ada di lingkungan Kementerian Sosial. Berarti pemetaan dari Kemensos juga melakukan pemetaan untuk korban? Ya, sudah kita lakukan asesmen dan ini sudah dilakukan, mungkin dalam 1-2 hari ini akan kita serahkan. Berapa? Ya kalau untuk yang wafat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan aksi kericuhan yang terjadi di Jakarta selama beberapa hari terakhir menyebabkan 22 halte bus Transjakarta serta pintu tol mengalami kerusakan. Total kerugian unjuk rasa berujung kerusuhan mencapai angka 55 miliar rupiah. Infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Sektor ekonomi di Indonesia terhempas akibat aksi unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya iklim investasi serta sejumlah sektor strategis lainnya. Seperti apa kondisi ekonomi Indonesia pasca demo yang berujung ricuh di kota-kota besar di tanah air? Kami akan membahasnya bersama analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Terima kasih Pak Ajib sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, sama-sama Mbak Rati. Ya Pak Ajib, dari kacamata APindo, bagaimana melihat kondisi ekonomi pasca demo yang berakhir ricuh beberapa hari belakangan ini? Mbak Rati, sebenarnya begini, dunia usaha ini sedang dalam fase optimis karena sebenarnya kita dalam fase tren yang sangat bagus. Indikator makro yang kita pakai adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita mencapai 5,12% dan bahkan kemudian pada bulan Juli kemudian lanjut ke Agustus kemarin PMI manufaktur kita menunjukkan tren yang ekspansif. Artinya ini menjadi sebuah indikator secara kuantitatif bahwa ekonomi kita sedang dalam tren membaik. Tapi kemudian ketika minggu lalu dan kemudian minggu ini kita sudah mulai agak slow down, itu adanya unjuk rasa misalnya. Memang dalam jangka pendek ini memberikan semacam shocking secara ekonomi. Tapi kita cukup kembali optimis ketika minggu ini ternyata secara sosial maupun politik dan keamanan sudah relatif ya. Kita sampaikan relatif terkendali.
Dan bahkan kita melihat bagaimana Pak Prabowo Subianto hari ini juga sudah kembali melakukan agenda rutin internasionalnya kunjungan ke China. Yang kita maknai hal ini bahwa kondisi sosial, keamanan dan politik dalam negeri relatif terkendali. Ini yang menjadi optimisme kita, Mbak Ratih. Karena kalau melihat proyeksi ekonomi yang ada, kita sama-sama punya narasi positif sampai dengan akhir tahun ini. Secara agregat pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai lebih dari 5%. Dan tentunya optimisme ini perlu didukung dengan sebuah prasyarat, yaitu kondisi sosial dan politik yang stabil. Nah, inilah yang dalam seminggu terakhir menghadapi challenging, yang dalam seminggu terakhir menghadapi sebuah tantangan yang ada. Dan saya pikir ini menjadi sebuah tanggung jawab, ini menjadi sebuah PR buat kita semua. Bukan hanya masalah bagaimana TNI Polri, bukan hanya sekedar pemerintah, tapi juga dunia usaha, masyarakat, kaum akademisi, kaum intelektual, dan semua stakeholder agar kita kembali dalam track pertumbuhan ekonomi yang sama-sama kita harapkan, yaitu ekonomi yang stabil. Karena begini Mbak Ratih, dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis, dan dalam konteks investasi, itu ada dua hal yang akan menjadi perhatian utama. Hal pertama ini berbicara masalah stabilitas, berbicara masalah certainty, berbicara masalah keamanan. Dan ini menjadi sebuah prasyarat utama sebelum kita melihat bagaimana kondisi yang kedua, ini namanya berbicara berapa marginnya, berapa profitnya, berapa keuntungannya, dan lain-lain. Sehingga menjadi harapan besar kita bersama Mbak Ratih, agar kita seluruh masyarakat sama-sama menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik bisa berjalan dengan baik. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mbak Ratih. Oke, jadi sebenarnya dunia investasi ini terpengaruh atau tidak dengan adanya demo yang berujung ricuh kemarin, Pak? Memang dalam kondisi seminggu kemarin kita cenderung wait and see, kita melihat tentang bagaimana perkembangan dan penanganan selama seminggu terakhir. Tapi ketika kita diskusi dengan rekan-rekan di private sector bahwa minggu ini ketika relatif bisa tertangani dengan baik, maka ini kembali memunculkan optimisme. Karena memang seminggu yang lalu ada beberapa if condition yang dilihat oleh investasi. Karena kan investasi ini kan, kalau kita lihat struktur bagaimana di kuartal kedua kemarin, Mbak Ratih, bahwa pertumbuhan investasi ini mendorong secara signifikan sekitar 6,99% pertumbuhan ekonominya. Sangat luar biasa. Yang harapannya ini bisa kembali berlanjut di kuartal ketiga. Nah, ketika kita memasuki masa-masa bulan akhir Agustus dan awal September ini kan sayangnya terjadi konflik horizontal di bawah dengan adanya demonstrasi yang cenderung agak eskalatif dan dinamis. Nah, sehingga dalam seminggu kemarin kita cenderung wait and see. Tapi sekali lagi yang menjadi harapan kita adalah bagaimana investment, bagaimana investasi itu tidak lama wait and see-nya. Dan sekali lagi minggu ini kita menghadapi fase-fase yang kita kembali relatif optimis. Demikian Mbak Ratih. Oke, untuk saat ini apakah perekonomian sendiri sudah mulai kembali membaik di tengah kondisi yang sudah mulai normal kembali begitu, Pak? Ya, sebenarnya kita membutuhkan kajian lebih komprehensif tentang bagaimana membaik atau tidak. Karena begini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara signifikan bertumbuh pada yang namanya konsumsi domestik, Mbak Ratih. Kita sangat bertumbuh secara signifikan karena lebih dari 57% pertumbuhan ekonomi itu secara agregat ditopang oleh daya beli masyarakat. Sekarang kita bisa bayangkan ketika terjadi eskalasi demonstrasi di lapangan, coba kita cek deh, bahwa kemarin keluhan dari teman-teman ojol misalnya, mereka juga mengalami penurunan omset misalnya. Ini berbicara potret di lapangan. Belum teman-teman yang lain yang kemudian mereka membuka usaha secara fisik di lapangan, mereka harus tutup misalnya. Kemudian sektor logistik yang juga terhambat. Yang ini sama-sama membuat kita menghadapi pelambatan ekonomi selama seminggu. Jadi kalau ditanya apakah ini berpengaruh, sudah pasti ini akan memberikan pengaruh dan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru sekali lagi bagaimana kita sebagai masyarakat luas, karena ini ketika tidak tertangani dengan baik dan misalnya nih demonstrasi kembali eskalatif, maka yang dirugikan siapa? Seluruh masyarakat. Yang dirugikan pengusaha, yang dirugikan masyarakat, dan yang dirugikan itu adalah seluruh orang gitu. Bukan hanya bagaimana dunia usaha, tidak. Tapi ketika dunia usaha tidak berjalan dengan baik, maka potensinya apa? Investasinya juga tidak akan expand. Ketika tidak ada ekspansi usaha, maka penyerapan tenaga kerja juga akan kira-kira akan sementara akan terpospon misalnya. Nah, padahal sekali lagi harapan pemerintah, kemarin Pak Prabowo Subianto sudah memberikan arahan cukup jelas kepada para teman-teman pengusaha
bahwa teman-teman pengusaha fokus pada penyerapan tenaga kerja, pemerintah fokus menangani masyarakat miskin misalnya. Ini sebuah narasi yang sangat positif dan sangat jelas sebenarnya, Mbak Rati. Sehingga kita dunia usaha sangat fokus bagaimana dengan job creation. Kita sangat fokus bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja. Dan kemudian bagaimana pemerintah secara sosial itu mendorong tingkat kesejahteraannya naik untuk masyarakat miskin. Tapi sekali lagi, berbicara masalah penyerapan tenaga kerja, berbicara masalah job creation, ini tentunya kembali yang kita sampaikan tadi, membutuhkan sebuah kondisi prasyarat, itu yang namanya stabilitas. Dan stabilitas itu hanya bisa didorong oleh semua stakeholder. Ini hanya bisa didorong ketika ada willingness yang sama antara masyarakat, kaum akademisi, private sector, dan juga termasuk juga pemerintah. Demikian Mbak Rati. Ya, tadi sudah disebutkan ya sektor yang terdampak antara lain ojek online, kemudian juga di lapangan sendiri ada beberapa yang mesti tutup. Namun berdasarkan data Apindo sendiri, sektor apa saja yang juga mengalami kerugian akibat demo tersebut? Dalam konteks ini, semua sektor mengalami kerugian. Baik kerugian jangka pendek maupun kerugian jangka panjang misalnya. Semua sektor, tidak ada sektor yang diuntungkan dengan adanya demonstrasi seperti ini, Mbak Rati. Jadi perlu kita declare bahwa dunia usaha tentunya sangat mengharapkan agar ada sebuah stabilitas sosial maupun stabilitas keamanan. Sekali lagi ini yang menjadi prasyarat mendasar. Sebelum dunia usaha ini berpikir berapa keuntungan yang bisa didapat dengan investasi, sebelum bagaimana kemudian proyeksi pertumbuhan, bagaimana potensi penambahan capital expenditure dan lain-lain. Sebelum berbicara masalah matematika keuntungan ekonomi, hal pertama yang diukur adalah masalah stabilitas. Hal pertama yang diukur adalah masalah certainty, masalah keyakinan, masalah kepastian, baik hukum maupun kepastian kondisi stabilitas sosial. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi kalau ditanya apa yang rugi, semua sektor rugi. Tidak ada satupun sektor yang diuntungkan dengan adanya kondisi seperti ini. Bukan hanya private sector dan bahkan juga pemerintah. Mbak Rati bisa lihat dan bisa bayangkan, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemarin Pemda DKI Jakarta misalnya, dengan adanya kerusuhan-kerusuhan, dengan adanya halte bus Transjakarta yang dibakar segala macam, kembali mereka harus melakukan renovasi. Berapa miliar uang yang hilang, berapa miliar uang yang habis sebenarnya untuk sesuatu yang tidak perlu. Berapa banyak potensial loss-nya. Dan kalau ditanya dari mana pemerintah kembali memperbaiki sarana-sarana umum, fasilitas-fasilitas sosial yang dirusak oleh masa yang eskalatif, itulah dari duit pajak masyarakat juga gitu loh. Sehingga jangan sampai kemudian masyarakat juga kontraproduktif ketika mereka ingin mendukung sebuah kondisi yang lebih baik, tapi kemudian mereka menyebabkan bagaimana kondisi pemerintah pusat maupun daerah, mereka juga mengalami kesulitan secara fiskal karena harus melakukan perbaikan-perbaikan akibat kerusakan yang terjadi di lapangan. Jadi sekali lagi yang menjadi harapan kita bersama sekali tentang masyarakat tapi juga private sector punya optimisme dan punya harapan yang sama bahwa ketika dalam minggu ini sudah relatif manageable, sudah relatif tertangani dan sudah ada sebuah titik temu tentang bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat. Karena begini, Apindo dan dunia usaha menghormati tentang bagaimana aspirasi-aspirasi dari seluruh masyarakat, tinggal bagaimana kemudian itu masuk dalam sebuah kerangka sosial yang sama-sama memberikan keuntungan buat kita dalam berbangsa. Demikian Mbak Rati. Ya, Pak Hajib, menurut Apindo sendiri apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan meyakinkan investor untuk berinvestasi di Indonesia pasca demo yang berujung ricuh? Sudah pasti tentunya pemerintah harus membuka ruang dialog semaksimal mungkin. Harus membuka ruang dialog dua arah yang terbaik. Sehingga bagaimana aspirasi dari masyarakat bisa tertampung, kemudian dievaluasi oleh pemerintah, dan itu menjadi masukan-masukan yang konstruktif buat pemerintah untuk bagaimana pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu menjalankan pemerintahannya. Karena begini Mbak Rati, kalau kita lihat bagaimana gagasan besar seorang Presiden Prabowo Subianto dengan asta-citanya itu begitu luar biasa. Dan itu harus didukung oleh masyarakat luas. Tidak mungkin Presiden mempunyai visi yang luar biasa dalam konteks astacita dengan 8 program aksi yang begitu luar biasa untuk menuju kesejahteraan masyarakat, untuk membuat lompatan menuju Indonesia Emas 2045 selama 5 tahun ke depan, tapi kemudian tidak didukung oleh masyarakat. Nah, sehingga kemudian bagaimana ketika pemerintah itu bisa membuka ruang dialog yang terbaik, kemudian menjadikan masukan-masukan dari masyarakat sebagai bagian input untuk membangun sebuah regulasi yang produktif, membuat regulasi yang konstruktif, dan membuat regulasi yang menguntungkan buat masyarakat luas, buat dunia usaha, dan juga buat pemerataan. Demikian menjadi harapan kita, Mbak Rati.
Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Ajib Hamdani. Polisi Bandara Soekarno-Hatta gagalkan keberangkatan puluhan PMI ilegal. Nusantara kini segera kembali. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja yang dijanjikan bekerja di rumah situs judi online. Petugas menangkap 2 orang tersangka sebagai perekrut dan pengatur keberangkatan. Unit Jatanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengamankan 10 orang pekerja migran ilegal. Mereka berasal dari Sumatera Utara dengan rata-rata usia 20 hingga 25 tahun. Mereka ditangkap saat akan terbang ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online. Para korban mengaku mendapat informasi lowongan melalui jejaring Facebook dengan iming-iming gaji 9 hingga 12 juta rupiah tanpa dipungut biaya, hanya mengirimkan dokumen untuk pembuatan paspor. Dari hasil pengembangan, polisi menetapkan 2 tersangka sebagai perekrut korban di media sosial dan pengatur proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Kanit Jatanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ibda Herman Selamat mengatakan modus operandi tersangka ialah membuka lowongan palsu, memfasilitasi pembuatan paspor dan tiket sehingga banyak korban tergiur gaji besar. Awalnya yaitu para calon pekerja ini berkomunikasi atau melihat iklan di media sosial, lanjut melakukan chatting, lanjut diarahkan untuk komunikasi dengan admin. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta, sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan
resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita menetapkan 2 orang tersangka. Para calon pekerja migran ilegal Indonesia diserahkan ke BP3MI untuk diberikan edukasi dan pemulangan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan PMI serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Satres Narkoba Polres Blitar Kota mengungkap budidaya ganja skala besar di Kabupaten Blitar. Ini terungkap setelah salah satu pelaku kerusuhan di Blitar mengakui mendapatkan ganja dari warga Desa Kresik, Kecamatan Gandusari. Seorang warga Kresik, Kabupaten Blitar, berinisial SA ditangkap Satres Narkoba Polres Blitar Kota usai kedapatan membudidayakan ganja hingga 820 pohon. Hal itu terungkap dari pengembangan pelaku kerusuhan di Blitar yang positif mengkonsumsi narkoba. Mereka mengkonsumsi sabu, ganja, dan minuman keras. Hasil pengembangan pengguna narkoba jenis ganja, Polres Blitar Kota akhirnya berhasil menemukan ladang ganja di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kementerian Sosial sedang melakukan uji coba penyaluran bansos melalui digitalisasi. Tujuannya untuk memastikan bansos tepat sasaran dan masyarakat dapat langsung berpartisipasi di dalamnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan digitalisasi bansos bertujuan agar tepat sasaran. Nantinya pelaksanaan uji coba akan melibatkan pegawai kelurahan untuk membantu masyarakat dalam masa uji coba. Saat ini Kemensos telah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk proses penyaluran bantuan sosial. Iya, minggu kedua nanti akan dimulai. Jadi mulai uji coba ya, di mana sekarang ini ya sudah mulai masyarakat konsolidasi dengan masyarakat ini, bagaimana mereka memanfaatkan smartphone-nya untuk juga terlibat dalam kegiatan uji coba ini. Ya memang nanti akan ada kendala-kendala, misalnya ada masyarakat yang belum. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Fadlul tegaskan BPKH mendukung penuh proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus tersebut. Usai diperiksa selama 6 jam oleh KPK, Fadlul Imansyah menegaskan pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dalam proses penyelidikan. Dia mengaku telah memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Fadlul menambahkan kedatangannya ke KPK merupakan bagian dari komitmen akuntabilitas. BPKH mendukung penuh proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus tersebut. Perwakilan dari negara tentu saja kami mendukung sepenuhnya segala bentuk perihal untuk menegakkan undang-undang dan peraturan ketentuan dan hukum Indonesia. Terakhir, beragam informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN.
berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Kota Cimahi, Jawa Barat antusias mengikuti cek kesehatan gratis. Mayoritas para siswa mengeluhkan penglihatan mata diduga karena seringnya bermain gawai. Hiji-hiji pelajar kelas 7 SMP di Negeri Genep Kota Cimahi, Jawa Barat mimiti ngalakukeun tes kesehatan gratis nu digagas ku pemerintah pusat. Para siswa kasebut cek kesehatan mimiti tina tensi darah, cek kesehatan panon, untuk oge ceuli. Para pelajar kasebut antusias pisan ku ayana pemeriksaan kesehatan haratis kasebut, lantaran para pelajar kasebut saacana teu pernah ngalakukeun cek kesehatan di puskesmas oge rumah sakit. Dina pemeriksaan kesehatan kasebut, mayoritas para pelajar rumahu penglihatan mata nu diduga dibalukarkeun ku aktivitas ngomeh HP. Ada tinggi badan, terus kesehatan fisik, cek mata juga ada, tensi. Ada pemeriksaan kesehatan mental juga nggak? Oh iya ada. Keluhannya apa tadi, Dek? Keluhannya mungkin matanya agak sedikit minus. Akibat apa itu? Akibat biasa. Apa? Ya anak muda. Kalau kesehatan mental ada tesnya. Ditanya aku dalam sering memikirkan overthinking, padahal kejadian itu belum terjadi. Gimana menurut kamu, bagus nggak pemeriksaan? Sangat bagus sekali, karena kita juga di zaman sekarang sangat butuh seperti ini. Dinas Kesehatan Kota Cimahi nandeskeun, saupama para siswa rumahu penglihatan mata bisa langsung dibawa ke puskesmas terdekat pikeun pemeriksaan leuwih lanjut atau make kacamata. Seluruhnya tes kesehatan, kemudian juga jika diperlukan pemeriksaan laboratorium, kemudian juga dilaksanakan vaksinasi HPV sekaligus. Bu, mayoritas siswa keluhannya apa, Bu? Nah, kalau dicek, saya belum nanya ke dokternya, secara keseluruhan ada beberapa siswa yang memang perlu dilakukan upaya rujukan ke puskesmas terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Bukan anak-anak sekarang, gangguan penglihatan dan lain-lain nanti akan kita cek kembali di puskesmas. Kemudian anak-anak yang kepala puskesmasnya menyampaikan ke saya, ada anak-anak yang ada keluhan sering haus, kemudian juga sering kencing dan lain-lain, ya. Nanti akan kita dicek kembali, kemudian cek gula darahnya, ada
beberapa yang memang teridentifikasi gulanya naik, nanti akan kami cek kembali di puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Cimahi nargetkeun sajumlah 75.000 pelajar tingkat SD, SMP, jeung SMA sarta sadarajat baris dilakukan cek kesehatan haratis. Pemeriksaan kesehatan haratis pikeun para pelajar di sekolah baris dilakukan secara berkala lantaran keterbatasan petugas puskesmas. Diharap ku ayeuna cek kesehatan haratis kasebut baris ngawujudkeun generasi emas 2045. Di Cimahi, Jawa Barat, Agus Kusmayadi ngalaporkeun. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warga Kampung Canggoang, Kecamatan Karangtanjung, menggelar pawai keliling kota Pandeglang. Kendaraan pawai diisi dengan hasil bumi dan lantunan salawat. Suasana semarak terjadi di Kampung Canggoang, Kelurahan Juhud, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten, dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Meski peringatan nasionalnya jatuh pada 5 September mendatang, namun masyarakat sudah melaksanakan rangkaian kegiatan secara meriah. Dari balita hingga lansia turut berpartisipasi dalam pawai yang telah menjadi tradisi tahunan kampung ini. Puluhan mobil dihiasi dengan berbagai macam dekorasi unik, berisi hasil pertanian, jajanan tradisional hingga perlengkapan rumah tangga seperti sabun pencuci. Setiap kampung yang dilalui pawai dipersilakan mengambil berkah dari hiasan yang tersedia di mobil. Sebagian peserta juga melemparkannya secara langsung ke arah warga yang menyambut dengan tawa dan sukacita. Momen ini membuat suasana semakin meriah dan penuh kekeluargaan. Kita antusias
Nah, untuk penceramah juga antar malam dari Bapak Haji Tile Jakarta dengan biaya itu 32 juta. Dari mana sumber biayanya, Pak? Sumber biayanya dari donatur, sebagian dari masyarakat. Selain pawai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Canggoang juga akan dilanjutkan dengan istighosah dan ceramah agama pada malam harinya. Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW serta mengimplementasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Guntur Perkasa Dirja, Opos TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, buat Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut rangkuman berita hari ini. Sekitar 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan saat penanganan aksi unjuk rasa. Ajakan bernada provokatif lewat media sosial dinilai berperan penting di balik tindakan anarkis sekelompok orang yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh. 6 tersangka penghasut termasuk Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhain, dan peneliti Lokataru Muzaffar Salim dinilai memiliki peran yang saling berkaitan. Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap 2 dari 7 anggota BRIMOB penabrak ojek online Afan Kurniawan. Kedua anggota BRIMOB ini adalah Bribka Rohmat selaku pengemudi mobil rantis dan Kompol Kosma K juga selaku Komandan Batalion Resimen 4 BRIMOB Polri. Sidang keduanya digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Sementara sidang lanjutan akan dilakukan pada Kamis 4 September 2025. Kementerian Sosial sedang melakukan uji coba penyaluran bansos lewat digitalisasi. Tujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan masyarakat dapat langsung berpartisipasi di dalamnya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan keberangkatan puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja yang dijanjikan bekerja di rumah situs judi online. Petugas menangkap 2 orang tersangka sebagai perekrut dan pengatur keberangkatan. Informasi tadi menjadi penutup rangkaian Nusantara Kini Opos TV. Saya Ratih Aulia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.